Ente orang, para habaib, para kiai, para ulama, siapapun ente, mau ente anaknya wali, mau ente anaknya ulama, ente mengkhianati Habib Rizik, bakal anak habis. Dakwah itu bitadrij, gradual, step by step. Kemudian taklif, meminimalisir beban. Kemudian adamul haraj, tidak menyakiti orang lain. Sebab nanti berdua. Terus ente ngaku-ngaku Habib. Hei, nama asli ente siapa? Kamu itu ndak usah jadi orang Islam, jadi manusia yang tidak melukai orang saja sudah lumayan. Loh, terus kamu itu mempertahankan Islam dengan melukai sesama manusia. Islam capopoi. Kalau yang anu wali-walian jangan sama anak. Oh ya anu ulama-ulamaan jangan sama anak. Yang namanya ulama itu apa? Tadi saya sudah singgung sedikit. Ulama itu harus mumpuni ilmu agama. Minimal ilmu agama, ilmu tafsir. Mereka paham gak ini? Itu baru Quran itu. Belum tajwid. Paham gak mereka itu? Kalau paham ini minimal baru kiai itu. Baru ulama. Kalau enggak jangan ngaku ulama. Jangan begitu salah Anda tampar dia. Jangan begitu salah Anda hulus anak Anda. Mau tegas sama dia. Begitu salah, tampar. Tidak, bukan begitu ajaran Islam. Kini Bahar sudah kembali menghirup udara bebas. Saya sih nggak yakin bahwa dia akan insya. Ente kalian semua yang undang Habib Rizik, beliau di Mekah lagi enak, beliau di Mekah enak, tenang hidupnya. Kalian yang undang beliau datang ke tanah air, kalian ketika beliau di penjara, kemana kalian? Belum nahu. Paham kan mereka itu? Kalau paham itu baru ulama tuh. Belum balaghah tadi sebut. Kalau paham itu baru layak jadi panggil ulama setingkat cabang kabupaten lah. Mengatasnamakan Habib tapi perilakunya seperti itu semuanya. Mengadu domba anak bangsa. Yang satu suruh mencium kakinya, yang satu suruh mencium kakinya. Jadi jangan mengkategorikan habaib dzurriyyah Rasul itu seolah-olah Nabi Rasul sama maksum. Tidak terjamin dzurriyyah Rasul itu maksum. Kalian diam. Gimana kalian ketika 6 pegawai, 6 santri beliau, 6 murid beliau dibunuh, dibantu? Kemana kalian wahai umat Islam? Wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Muhammad, kelompok yang bikin gaduh di kota Madinah, usir Muhammad. Kalau beliau bersalah, tentu kita wajib mengingatkan. Bukan karena kita sama-sama Islam, kemudian ada orang Islam yang memusuhi kelompok yang lain, kita diam, enggak, kata Gus Dur, kita harus lawan itu. Gitu. Karena apa? Karena dia mengganggu kebersamaan kita. Saya Bahar bin Ali bin Smith bersumpah demi Allah, selama kedua mata saya masih terbuka untuk melihat kemungkaran, melihat penderitaan rakyat, melihat kesusahan rakyat, maka selama itu tidak ada satupun yang bisa membungkam mulut saya. Coba sampean, enak sekali sampean ngomong begitu. Di sini temenmu banyak, ngomong di sana, ndak mulai kamu. Wal murjifuna fil madinah lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Orang-orang bikin gaduh, bikin goncang di Madinah, usir Muhammad. Jangan biarkan tinggal di kota Madinah. Kalian diam. Gimana kalian ketika 6 pegawai, 6 santri beliau, 6 murid beliau dibunuh, dibantu? Kemana kalian wahai umat Islam? Ada itu aturan dakwah seperti itu. Saya juga dulu belajar namanya metode dakwah. Al-Quran itu melarang siapapun kepada siapapun. Nah, apalagi mencaci maki misalkan fisiknya, itu made in Allah dicaci maki. Pengkhianat bangsa, pengkhianat negara, pengkhianat rakyat kamu Jokowi. Kamu kalau ketemu Jokowi kamu buka celananya itu, jangan-jangan head Jokowi. Kayaknya banci itu. Sungguh penistaan, wallah penistaan. Cacian, makian, kebohongan, provokasi, menyebar kedengkian, terus dibilang ini dakwahnya Nabi Muhammad. Ada penistaan terhadap dakwah. Ini nahi mungkar, ada penistaan dengan nahi mungkar. Gus Dur buta mata, buta hati, itu nggak boleh itu. Yang bikin buta mata Gus Dur siapa sih?
organisasi bajingan. Tulis saja bajingan, ragu-ragu. Saya bilang begitu. Gus Dur kan tidak melihat. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kok orang nggak melihat berkeyakinan? Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Gus Dur buta mata buta hati itu nggak boleh itu. Yang bikin buta mata Gus Dur siapa sih? Tapi dulu kan ada mencaci maki begitu kan? Gus Dur buta mata buta hati kan? Kalau yang pegang urusan itu penakut ya begini. Mau gimana sekarang mau bubarkan FPI? Iya, Habib. Dan saya ngatain Gus Dur itu antek Yahudi. Ya nanti harus ditangkap semuanya kita. Nggak usah ragu-ragu. Cari saja semuanya siapa yang mana itu. Kalian jadi belok pada orang-orang yang zalim. Saya akan cari kalian satu persatu. Bahkan saya habisi kalian. Yang lucu lagi, si Bahar Smith yang mengaku-ngaku kalau dia cucu Nabi yang ke-29. Karena dengan konsep itulah dia mendapat kekuasaan, kekayaan, dan kehormatan. Belum sejarah Islam, belum lagi rahasia-rahasia Al-Quran, filsafat, syukur, ridho, ikhlas, mahabbah, al-uns. Kamu kera-kera berdasi, kamu kera-kera pakai seragam, tempat kamu neraka jahanam. Jokowi masuk neraka, Jokowi masuk neraka. Lah, kalau ulamanya begini, lah gimana pengikutnya? Katanya ulama pewaris Nabi. Seharusnya apa? Ikut semua jejak kehidupan Nabi. Ente orang, para habaib, para kiai, para ulama, siapapun ente, mau ente anaknya wali, mau ente anaknya ulama, ente mengkhianati Habib Rizik, ente mengkhianati Habib Rizik, bakal anak habisi satu-satu. Ini yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, lembut, halus, tidak kasar, tidak ganas terhadap. Demi Allah, saya Bahar bin Smith tidak akan pernah minta maaf dari kesalahan itu. Saya lebih memilih busuk dalam penjara daripada harus minta maaf. Yang negatif, takabur, hasud, dengki. Bisa nggak bicara itu? Kalau bisa baru itu ulama itu namanya. Walaupun pakaiannya batik, pakai celana lah, nggak usah pakai gamis. Tapi menurut saya dalam keadaan begini menghadapi preman berjubah perlu bahasa itu. Saya akan pakai istilah preman berjubah tahun 2005. Itu sudah jadi milik umum sekarang. Ini yang selalu saya ingat dari pesan Gus Dur ya, memang ingin Indonesia ini bersih dari kelompok-kelompok garis keras, khususnya yang mengatasnamakan agama, yang mengatasnamakan Islam, tapi aksi-aksinya itu selalu mencoreng citra Islam, menakut-nakuti kelompok yang lain. Makanya belajar goblok, belajar bodoh. Ini orang goblok begini tuh. Terus ini ustadz goblok, kiai goblok, sampaikan sama dia, saya tantang dia depan. Dakwahlah kepada jalan Tuhanmu. Ajaklah manusia untuk mengikuti jalan Tuhanmu, bukan mengikuti kamu loh. Bukan mengikuti kehendakmu, atau kepentinganmu, atau interestmu, bukan. Atau interest partaimu, interest golonganmu, bukan. Dakwahlah, ajaklah manusia untuk mengikuti jalan Tuhanmu, Muhammad. Dengan apa? Dihikmati dengan bijak, arif, santun, ramah, fleksibel, simpatik. Saya nggak yakin Anda Sayyid, dan saya nggak yakin Anda Habib. Jangan-jangan keturunan Anda campur setan di atas. Siapa yang tahu? Karena kalau Anda benar keturunan Nabi, Anda harus akhlak yang mulia. Contoh tuh Habib Lutfi. Itu layak diberi gelar Habib. Tapi kalau kayak Anda, jijik saya. Bodohnya yang menggunakan agama bukan untuk kebaikan, tetapi justru untuk menghalalkan kekerasan. Dalam waktu yang dekat, guru kita Habib Rizik, imam besar kita, akan kembali ke Indonesia. Saya tanya semua pemuda-pemudi Bekasi, kalau beliau datang, siap putihkan Soekarno Hatta, siap putihkan Soekarno Hatta, siap putihkan Soekarno Hatta. Makanya yang lembut-lembut ya Habib Mungkir bisa kemana-mana. Mana ada orang Habib Mungkir.
Habib Lutfi, mana ada nulis? Nggak ada, jadi nggak perlu kemana-mana. Tapi begitu sampai aneh-aneh, ya kemana-mana ya susah. Ini Jokowi kerempeng satu ini. PKI, PKI. Itulah pentingnya redaksi, tutur kata, ucapan, ungkapan yang menarik. Mau'idotil hasanah. Jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, murah harganya. Tidak ada kata kapok demi agama, bangsa, dan rakyat Indonesia. Kau tidak suka disebut radikal, tapi kau suka persekusi, aniaya orang, menebar. Apa itu namanya kalau bukan radikal? Seandainya kamu kasar, kejam, pasti mereka akan lari dari kiri kananmu. Dia tidak akan mendekat. Tinggi apapun ilmunya, semulia apapun garis keturunannya, anak cucu siapapun, mau ustaz kek, mau kiai kek, mau habib kek, mau abuya kek, mau syekh kek. Bahar adalah tipe ulama perusak Islam. Kalau dibiarkan, dia akan gunakan Islam sebagai sumber malapetaka. Itu bukan sunnahnya Nabi. Ahlu sunnah nggak mencaci, ahlu sunnah nggak memaki, ahlu sunnah nggak mengkafirkan, nggak membid'ahkan, ahlu sunnah nggak memprovokasi. Itu sunnah setan. Lagi mau pilih Jokowi apa tidak? Mau pilih Jokowi apa tidak? Waktunya kiai. Kiai. Walhasil, Islam itu agama yang terbuka, agama yang toleran, agama moderat, modern. Tidak ada, bukan agama eksklusif, jumud, tertutup, tidak. Yang makmur bukan rakyat, yang sejahtera bukan rakyat, yang makmur Cina, yang makmur perusahaan-perusahaan asing, yang makmur orang kafir, yang makmur perusahaan-perusahaan barat. Habib Bahar, nih, kemana do? Usir sama orang Manado itu pergi, dan pergi juga akhirnya. Pinter saja, akhlaknya nggak ada, adabnya nggak ada, sopan santunnya nggak ada. Dengan modal pinter, tanpa akhlak, tanpa adab, tanpa sopan santun, seseorang bisa jadi mulia. Maka makhluk yang paling mulia adalah iblis, saudara-saudara. Omongan kotor itu omongannya iblis, bukan omongan kita. Jangan kita pakai omongan itu. Maka makhluk yang paling mulia adalah iblis, saudara-saudara. Kejahatan, keburukan, cacian, makian, membahayakan orang, itu kerjaannya iblis, bukan kerjaannya kita. Kerjaan kita dengan ilmu, kerjaan kita dakwah, kerjaan kita akhlak. Bahkan Nabi mengatakan, wala udwana illa 'alal zalimin. Tidak boleh ada permusuhan kecuali terhadap yang melanggar hukum. Didampingi tim kuasa hukum dan anggota sejumlah ormas, Bahar bin Smith tiba di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Selasa siang. Baik Bahar maupun kuasa hukum tidak menjelaskan materi pemeriksaan. Saat Bahar berada di dalam, ratusan orang dari sejumlah ormas menggelar unjuk rasa mendukung Bahar bin Smith. 7 jam memeriksa Bahar bin Smith, penyidik akhirnya melakukan penahanan terhadap Bahar yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Bahar disangka menganiaya 2 anak di bawah umur. Kejadian berlangsung 1 Desember lalu di pesantren Tajul Alawiyin, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sayyid Habib Syarif yang melenceng dari jalan datuk-datuknya, melenceng dari jalan leluhurnya. Dia bukan Sayyid, dia bukan Habib, dia bukan Syarif. Wajadilhum billati ahsan. Dakwah dengan diskusi, dengan dialog, adu argumentasi, tapi dengan alat ihsan yang berkualitas. Jangan semaumu sendiri, jangan semainan apa mentang-mentang saya yang benar kamu salah, tidak. Kamu berjanji dulu sebelum jadi, saya berjanji memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat. Saya janji memakmurkan, mensejahterakan rakyat. Setelah jadi, rakyat mana yang makmur? Rakyat mana yang sejahtera? Saya tanya, kamu sudah makmur? Kamu sudah sejahtera? Nggak ada kriminalisasi, padahal berhak untuk ditangkap. Boleh orang itu ditindak tegas? Boleh. Quran memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menerima tamu Kristen itu. Bagaimana perintahnya? Qul inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Katakan Muhammad kepada mereka, ayo duduk, dialog, bincang-bincang. Inna au iyyakum, kami atau anda, la'ala hudan yang benar, au fi dhalalim atau yang salah. Kalau mau tangkap, kalau mau penjarakan, kalau mau teror, tangkap, penjarakan saya tanggung jawab dunia akhirat, saudara-saudara.
Karena itu, kita harus terus menjaga agar dia tidak kembali menjadi ulama yang menyebarkan kerusakan. Lembaga Permasyarakatan Khusus Kelas 2A Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat membenarkan adanya keributan yang terjadi antara Bahar bin Smith dengan Ferry Damhenyansa alias Rian Jombang. Kepala Lapas Kelas 2A Gunung Sindur, Mujiarto, dalam keterangannya yang diterima Kompas TV menjelaskan persoalan yang terjadi adalah kesalahpahaman antara kedua belah pihak dan kemudian memicu perselisihan. Mujiarto menjelaskan persoalan di antara keduanya sudah diselesaikan secara damai. Selanjutnya lapas akan memberikan pembinaan kepada keduanya. Sidang Bahar bin Smith dalam kasus penganiayaan sopir taksi online kembali dilanjutkan. Bahar mengaku memukul korbannya sebanyak 3 kali. Penceramah yang terkenal dengan ucapan kontroversialnya kembali meracau tak mendapat keadilan. Bahar bahkan sesumbar mengancam Presiden Joko Widodo setelah dirinya nanti bebas. Jadi ketidakadilan hukum dari Jokowi, terus saya keluar akan dia rasakan berdasarkan kita.